Cek sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Poli. Oke, sore ini kita edukasi yaitu tentang saham Bagger. Jadi kalau kita mau beli saham yang ingin untuk jadi Bagger, maka indikator yang perlu kita perhatikan adalah detak jantung. Nah, seperti apa detak jantung? Nah, ini. Jadi kalau Bapak Ibu melihat di WX Master IAI Saham, jadi yang warna biru ini, yang seperti tower ini, nah ini adalah detak jantung. Kalau saham ada detak jantungnya seperti ini, maka sahamnya akan naik terus menerus sampai detak jantungnya tercapai. Kalau detak jantungnya sudah tercapai, maka saham tersebut akan turun, akan turun. Jadi silakan dijual terlebih dahulu. Itu. Jadi untuk mengetahui saham yang akan jadi beggar, langkah pertama adalah lihat saham tersebut, ya, lihat grafik saham tersebut ada detak jantungnya atau tidak. Sebelum naik loh, kalau sudah naik ya biarkan. Kalau saham tersebut ada detak jantungnya, maka saham tersebut berpotensi untuk beggar. Kalau sudah tahu saham tersebut sudah mau jadi beggar, langkah selanjutnya adalah tinggal menentukan kapan untuk membelinya. Itu. Jadi kalau sudah tahu saham tersebut mau jadi beggar, maka kita harus menentukan kapan harus membelinya. Itu harus tahu. Kapan membelinya? Membelinya jika, ini supaya nunggunya nggak terlalu lama. Kapan membelinya? Jika super trend time frame daily-nya pindah ke bawah candle. Itu. Kalau sudah pindah sebulan yang lalu bagaimana? Jangan. Pokoknya cari saja yang ada detak jantungnya dan supportnya baru pindah ke bawah candle, nah itu beli. Setelah beli, silakan dipantau. Ya. Kapan dijualnya? Dijualnya ada dua. Kalau profitnya sudah cukup, dijualnya ada tiga. Kalau profitnya sudah cukup, ya jual. Kalau detak jantungnya ini sudah tercapai, dijual. Dan yang ketiga, kalau super trennya pindah ke atas candle, walaupun detak jantungnya belum tercapai, silakan jual terlebih dahulu. Itu. Kayak contoh seperti ini. PPRI ini kan. Ada detak jantungnya, lalu antimunya atau super trend pindah ke bawah, ya beli. Sahamnya naik. Detak jantungnya tercapai, ya di sini dijual. Itu. Ini kan lumayan, naiknya 170%. Visi, nah ini. Visi dulu ya, ini detak jantungnya ada di sini nih. Nah, visi ya, naik terus menerus. Detak jantungnya tercapai, habis itu muncul detak jantung lagi. Nah itu boleh masih di hold. Tapi kalau detak jantungnya sudah tercapai, tapi nggak ada detak jantung lagi, silakan jual. Karena akan turun. Tuh. Ya. Ini 302%. UTF ini juga sama. Detak jantungnya ada, antimunya supartanya pindah ke bawah, beli. Naik. Di sini, jual ini. Saat pindah ke atas di sini, walaupun detak jantungnya belum tercapai, jual. Nanti baru beli lagi. Di saat supartanya pindah ke bawah candle. Karena kita nggak tahu saat super trend pindah ke atas, saham ini makan cenderung turun. Tapi bisa juga beberapa hari naik.
Itu. Kalau jantungnya yang nggak terlalu kuat, ya saat super trend pindah ke atas jual. Gitu. Oke ya. Naiknya sampai berapa? Ya lumayan sih. 323%. GPSO ini juga sama. Ya. Ini juga sama. GPSO. Ada detak jantungnya. Itu. Naiknya lumayan GPSO ini. 900%. Nah, jadi itulah yang harus Bapak Ibu lakukan. Kenapa harus detak jantung? Berapa lama tercapainya? Kalau untuk beggar, yang digunakan time frame-nya adalah daily. Tercapainya antara 2 hari sampai 9 bulan. Tercapainya antara 2 hari sampai 9 bulan. Itu untuk detak jantung. Dan kalau Bapak dan Ibu mau cari saham yang berpotensi untuk beggar. Gitu. Oke. Ya, jadi durasi waktunya kita juga harus tahu. Jadi maksimal 9 bulan. Nih. Oke, nah contoh yang harus dijual. Contoh seperti ini. Naik ya, hari ini detak jantungnya tercapai. Ini harusnya sudah dijual. Kalau nggak dijual bagaimana? Misal nih nggak dijual gimana? Ya nggak apa-apa, terserah nggak dijual nggak apa-apa. Atau setidaknya besok sih masih ada harapan karena hari ini arah. Tapi besok hati-hati banget karena detak jantungnya ini tercapai. Kalau di awal sesi kemungkinan besar masih naik. Ya, di awal sesi. Gitu. Ya, ya lumayan nih sampai 102 naik. Ada duanya kata Pak Yus. Nah, contoh yang mau bertumbuh. Nah, ini contoh yang mau bertumbuh. Contoh visi. Ada detak jantungnya. Saat super trennya pindah ke bawah ini beli. Nih. Kapan dijual? Kalau profitnya cukup ya jual. Kalau detak jantungnya ini tercapai dijual. Atau kalau super trennya pindah ke atas, walaupun detak jantungnya belum tercapai, silakan jual terlebih dahulu. Itu, jadi ada 3 cara menjualnya. Nah, masih 81%. PMMP ini juga sama. Saat super trennya pindah ke bawah, beli. Tapi kalau super trennya pindah ke atas, harus jual. Walaupun detak jantungnya belum tercapai. Itu, ini masih 9. BDKR ini. Ini juga sama. Ya, masih 8%. Oke. Jadi kalau kita mau cari saham yang ada detak jantungnya itu cukup mudah asal Bapak dan Ibu sudah tahu caranya. Caranya cukup mudah, tinggal lihat detak jantungnya. Lalu belinya saat super trennya pindah ke bawah candle. Itu. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Permisi Pak Uli. Yes. Mau tanya Pak. Pak, kalau
saham itu Pak, yang mempengaruhi besar bisa naik atau arah itu apa Pak penyebabnya Pak? Yang kebiasaan. Penyebabnya banyak yang beli. Karena banyak yang beli, maka sahamnya naik atau bisa jadi arah. Kalau banyak banget yang beli, ya sahamnya akan arah atau naik. Itu. Itu kan beda-beda Pak ya. Kan ada saham saya lihat itu kan transaksinya ada sampai sehari itu ada 5B, ada 10B, ada Ya. yang M gitu kan. Tapi kayak Wako tadi kan dari kemarin-kemarin saya perhatikan M. Tapi begitu dia B tadi, wah, langsung langsung roket dia. Tapi ada juga saham lain Pak, BBB 20 sampai 15 tapi nggak jalan-jalan itu Pak. Kenapa itu Pak? Nah, itu harus dilihat, Pak. Jadi misalkan transaksinya besar, tapi nggak jalan, atau makin turun, Iya dilihat ya dulu Pak. transaksinya. Transaksi itu transaksi beli apa transaksi jual. Cara ngelihatnya Pak. Nah, kalau lihat transaksi bisa dilihat apa buy sell-nya. Jadi hari ini lebih banyak yang beli atau yang jual. Itu pakai apa dulu ya? Pakai MOS ya. Enggak. Bentar, saya buka MOS dulu ya. Oke, di broker transaksi. Eh, di mana lihat transaksi dulu deh? Stock dan broker transaksi by stock. Oh ini. Eh, sama apa? Empo. Ya, Wapo. Buy sell, value, volume. Oh, bukan di sini. Stock daily. Bentar, di sini ya. Contoh Wapo. Tanggal 25. 26. Oh, nggak bisa dirubah tanggalnya. Bentar. Ini food stock dan stock filter. Stock trade daily. Jadi volume itu karena itu ada dua ada dua transaksi ya, buy dan sell. Jadi kalau kecenderungan eh, lebih banyak transaksi, nah di situ terjadi transaksi beli, maka kecenderungannya akan naik. Mana ya? Kalau broker transaksi,
Kalau di Oh, belum muncul ya brokernya. Nanti malam berarti. Karena masih ditutup kan kode brokernya. Iya ya Pak. Gimana Pak Kasam? ini kalau yang di Mirai apa yang di ini Pak, yang di stock price ini Pak. Di situ ada transaksi gitu. Iya, total transaksi beli jualnya. Iya, ada Pak. Nah, itu lebih Seperti besar beli apa jual? eh, misalnya ini saya lihat di PAS itu besar bayinya 665,424 sementara selnya itu 655,931. Sahamnya naik lebih banyak buy ya? Iya, lebih banyak Sahamnya buy. naik nggak? Naik, Pak. Ya, yang ini yang apa yang Arab, yang PAS Oh ini. ya, OVAST. Ya, Ya itu. Jadi kalau kalau lebih banyak yang beli, kecenderungannya naik. Atau banyak yang beli tapi sahamnya berhenti saja di situ, nggak naik ya. Nah itu tandanya saham tersebut sedang di apa itu namanya? Diakumulasi, dikoleksi. Pak Oli, ini dari sini ini mungkin bisa saya tanya, Pak. Ini kan mestinya antara jual sama beli itu sama ya Pak ya. Ini apa Iya. yang tidak yang belum terjadi ini Pak? Oh Ini kan bukan. berarti ada Bu, 10.000. bukan Pak. Jadi kalau beli dan jualnya sama. Cuman Mm-mm. banyak jadi beli itu kan harus di kanan, HK. Jadi Ya, kalau belinya itu HK, maka di situ persentasenya itu akan naik, Pak. Ya, kalau total beli jualnya sama. sama Total ya makanya ya, gini total beli jadinya jualnya sama. sama. Tapi yang kalau beli itu kan HK ya, ininya, ngambilnya. Oh, ini mungkin yang HK ya Pak ya, Ya. yang di sini ini. Jadi kalau persentase belinya lebih besar, berarti kecenderungan banyak yang mengkoleksi, Pak. Koleksi. Banyak yang ngambil HK. Pak Oli mau Oleh tanya mau Pak. tanya yang tadi Pak, yang detak jantung Pak. Ya, Tadi kan cara membelinya itu melihat atau melihat dari grafik-grafik yang itu WX ada nggak detak jantungnya? Apakah ada screening atau kita satu-satu aja yang kira-kira eh, ada detak jantungnya gitu Pak? kalau melihatnya satu-satu, Pak. Satu-satu ya tetap ya. Ya. Nah, cara mudah melihatnya, cara efektif screeningnya di sini. Bentar. Nah, di sini nih. Jadi cara mudahnya ya, cara mudah screeningnya gimana? Kan ada 951 saham ya. Mana sih Ya, yang kita screening? Yang kita screening kan belinya jika super trendnya pindah ke bawah kan. Nah, ya, supaya nggak lama-lama nunggu belinya, maka yang di screening ini aja, UNST ini aja. UNST. Ini kan super trendnya yang mau pindah ke bawah, Pak. Ya, Mau ya, belum pindah kan ini. Nah, dari UNST ini mana yang detak jantungnya tinggi? tinggi. Nah, yang detak jantungnya tinggi, nah itulah yang dijadikan referensi untuk beggar. Ada lagi? Nah,
Pak, tadi udah ditanyain duluan yang screening untuk detak jantung. Tapi yang kedua Pak, eh, Ya, yang kedua apa, Bos? Suaranya keputus. Ada lagi? Oli, mau nanya Pak Oli. Kalau Yes. untuk membeli saham ini besar atau kecilnya itu hanya tergantung ke bid offer atau ini Pak, atau tergantung harga Pak, fraksi harga Pak. Kadang-kadang kan Tergantung. kita di bawah saham 100 itu atau di bawah 200 itu kan naik turunnya terlalu cepat Pak. Oke. Tapi kalau udah ribuan itu kan lambat, sehari 3%, sehari 2% kan tenang Pak gitu. Gimana Pak? Kalau Oke. uangnya gede masuk gitu. Ya, jadi kalau beli saham, ya, jumlah lotnya sesuaikan dengan bid offer. Jadi sesuaikan dengan bid offer. Mau di harga berapapun nggak masalah. Nah, contoh, kalau beli DCII, ya, Bapak Ibu bisa lihat bid offernya DCII, itu rata-ratanya kan paling sehari 1, 2, 10 kan. Nah, kalau DCII jangan beli 100 lot. Nanti menjualnya kesulitan atau menjualnya parsial. Gitu. Nah, kalau masalah naik turunnya, itu bukan berdasarkan jumlah banyak jumlah beli atau jualnya, Pak. Bid Tapi offernya. berdasarkan indikatornya. Kalau indikatornya bilang mau naik, ya berapapun jumlah bid offernya, ya akan naik. Gitu. Ya kan? Contoh, apa harga yang murah, tapi bid offernya selalu besar, sama apa? Goto. Ya benar ya, Goto ya. Ya Pak, Goto itu di bawah 100 dari dulu Pak. Ya. Coba lihat Nah, Goto. Di saat indikatornya bilang naik, ya walaupun bid offernya Goto, walaupun bid offernya besar, ya dia naik. Terus indikatornya bilang turun, ya dia akan turun. Contoh time frame daily deh. Nah, ini. Ya. Ini contoh, super trendnya turun, sahamnya akan naik. Walaupun bidnya besar. Apalagi bidnya yang kecil. Nah, kalau bidnya yang kecil, ya harga kecil-kecil ini, bidnya kecil, itu naiknya lompat-lompat, Pak. Kalau bidnya kecil. oke, oke, oke. Tuh. Makasih. Ada lagi? Pauli, sorry, maaf Yes. tadi lobet HP-nya. Pak, Oke. yang tadi saya mau tanya pertama tentang apa screeningnya apa detak jantung, tapi udah Pauli jelasin tadi. Terus yang kedua, gimana caranya kita bisa mendeteksi bahwa itu gagal, Pak? Misalnya nggak bakal kesampai gitu loh, Pak.
Oke, gagal super trendnya pindah ke atas. Oh, gagalnya itu aja ya Pak ya. Ya, jadi makanya di saat super trendnya pindah ke atas candle, harus jual. Oh, Oke, kalau nanti super trennya turun lagi Pak? beli lagi. Jadi super trendnya turun, detak jantungnya belum tercapai, dibeli lagi, Bos. Jadi bisa begitu ya Pak ya. Jadi waktu naik kita jual, turun kita beli lagi sampai tercapai gitu ya Pak. Iya, Ya Pak, karena terima kalau kasih Pak. super trendnya pindah ke atas candle, nggak Bapak jual, itu bisa bikin resah. Itu Iya, bisa iya, iya. bikin resah. Iya ya Pak. Makasih Poli. Oke, Bos. Biasanya seberapa besar resahnya, Pak? Kenapa? Biasanya seberapa besar resahnya, Pak? Denda. Resahnya itu ya tergantung sih. Sudah naik gitu kan. Kenapa ya kemarin nggak dijual gitu loh. Kan jadi resah. Menangis di pojokan, kata Paul. Jadi masih profit ya. Kalaupun minusnya kecil, tapi masih profitnya jadi berkurang. Jadinya resah. Tapi nggak sampai minus biasanya, Pak, ya. Ya, nggak sampai minus. Bayangin aja Pak, rasanya mau ketemu calon mertua Pak. Nah, tadi apa screeningnya tadi ya. Nah, kalau di UNST, ya, di UNST ini selisih dari harga ke super trend itu selisihnya 0 sampai 6 tik, Pak. Kalau Bapak dan Ibu mau screening semuanya, nanti tunggu yang pesta. Jadi nanti yang pesta itu kan muncul ya, screening pesta. Nah, itu saham-saham yang super trendnya belum pindah ke bawah. Nah, itu tinggal dicek satu persatu akan ketemu saham apa yang detak jantungnya tinggi dan super trendnya belum pindah ke bawah. Pak, untuk UNST sama Antimo dekat mana Pak? Nah, kalau Antimo ini sudah pindah, Pak. Hari ini pindah Oh. kalau yang Antimo. Ya. Jadi kalau Antimo ini yang hari ini pindah ke bawah candle. Apa ini? Part. Part ini hari ini pindah ya, super trendnya. PART. Nah ini kan, ini pindah ke bawah di harga 83 tadi, part. Tapi belum terlalu jauh ya Pak. 83 ke penutupan berapa? 95. Tinggal lihat, spike-nya ada nggak? PART. Ini spike-nya nggak ada, Pak. Ini spike-nya udah tercapai yang part. Ini. Jangan terlalu berharap ya Pak. Iya. Jangan Nah, terlalu kalau buat berharap. fast Ini trade wapo ya. ini Pak. Nah, kalau yang seperti ini, ini wapuh. Wapo Pak. Nah, ini part. Oh ya, part masih belum tercapai. Nah, ini masih ada harapan sampai 150. Sekarang harganya 95. Part. 14% candle bayangannya. Pintar ya ada ya. Ada lagi?
Ya, part ini masih ada kesempatan. 55 poin. 60. Tapi itu bahwa di time frame 1 menitnya kayaknya itu ditarik ke atas gitu. Kenapa? Di time frame 1 menitnya itu gap up ke atas gitu. Oh, gap up. Nah, kalau gap up ya besok hati-hati. Besok hati-hati awal market. Kalau gap up ya. Nah, gap up-nya harus dicek sampai di angka berapa. Gap up-nya ini. Tinggi itu kayaknya. Oh, tinggi gap up-nya. Iya. Ditarik naiknya tinggi nih dari 69 ke wih, langsung ini tadi. Berarti ada yang kosong-kosong itu. Bit overnya mungkin. Memang dia nggak lengket, Pak. Kalau nggak arah lengket itu memang kadang-kadang suka terjun, Pak. Hmm. Ini tadi gap up ini Pak. Di akhir sesi aja dia baru naiknya kan. Nah, jadi kalau mau beli mending tunggu. Tadi ininya di berapa ya? 8 super T-nya 84. Dia naik mulai dari 70. Ditunggu di 70, 71 ini. Karena akan nutup gap up-nya. Part. Oke, ada lagi yang lain? Nggak ada? Sudah cukup? Udah, Pak Oli. Oke, jadi kalau Bapak Ibu mau cari saham yang mau digunakan untuk beggar ya, cari saham yang detak jantungnya tinggi dan di saat super T-nya time frame daily baru pindah ke bawah, di saat itulah waktunya untuk membeli. Lalu menjualnya, jika profitnya sudah cukup jual, jika detak jantungnya sudah tercapai, jual, dan harus jual jika super trendnya baru pindah ke atas candle. Gitu. Oke, terima kasih semua. Semoga bermanfaat, bisa diterapkan di saat trading dan bisa cuan bertubi-tubi di saat trading. Terima kasih, selamat sore. Sama-sama, Pak. Terima kasih, Selamat Pauli. sore. Terima kasih, Pak Oli.